Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Twin dan teman-teman semua. Saya Roro Pratyampalupi bersama kelompok 12, ada Aldi Rivaldi dan Fani Amanda, akan mempresentasikan mengenai systematic review. Berikut adalah susunan presentasi atau outline. Yang pertama ada pengertian, kedua perbedaan, tujuan, metode, tahapan systematic review, penilaian kualitas dan relevansi artikel, kelebihan dan kekurangan dari systematic review, dan terakhir ada studi kasus. Berikut adalah pengertian dari systematic review. Systematic review merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, evaluasi, dan interpretasi semua hasil penelitian yang relevan terkait dengan pertanyaan penelitian, topik, atau fenomena tertentu. Berbeda dengan penelitian individu yang disebut sebagai studi primer, systematic review termasuk ke dalam studi sekunder karena fokusnya adalah untuk merangkum berbagai penelitian primer. Nah, berikut merupakan kedudukan metodologi systematic review dengan metodologi yang lain. Jadi pada prinsipnya systematic review itu merangkum hasil-hasil penelitian primer untuk menyajikan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang, atau merupakan sebuah metodologi yang ketat dan transparan untuk mengurangi bias pada proses analisis data sekunder. Jadi penelitian individu itu merupakan studi primer dan systematic review merupakan studi sekunder. Jadi systematic review ini dapat menjadi bagian dari suatu penelitian atau menjadi penelitian ilmiah tersendiri. Next. Berikut merupakan perbedaan dari systematic review dan traditional review. Yang pertama, systematic review ini menggunakan metode ilmiah untuk menyusun hasil penelitian, sedangkan traditional review tidak menggunakan metode ilmiah secara formal. Yang kedua, systematic review melibatkan tim peneliti, sementara traditional review biasanya dilakukan oleh seorang peneliti atau ahli. Yang ketiga, menggunakan protokol penelitian yang jelas, sementara traditional review tidak menggunakan protokol penelitian yang spesifik. Yang keempat, pencarian literatur dilakukan secara sistematis, sedangkan traditional review masih melakukan pencarian literatur tidak dilakukan secara sistematis. Yang kelima, memiliki kriteria yang jelas untuk memilih artikel yang digunakan, sementara traditional review tidak ada kriteria yang jelas untuk pemilihan artikel. Yang keenam, systematic review berfokus pada meminimalkan bias, sedangkan traditional review bias akan lebih memungkinkan untuk terjadi. Yang ketujuh, dapat direplikasi oleh peneliti lain, sedangkan traditional review sulit direplikasi karena prosesnya tidak sistematis. Dan yang terakhir, untuk systematic review, sintesis hasil dapat berupa meta-analisis atau naratif, sedangkan traditional review, hasil akan disajikan hanya dalam bentuk naratif. Lalu berikut adalah tujuan dari systematic review. Berdasarkan hasil survei, tujuan systematic review adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengintegrasikan penelitian sebelumnya dengan cara membandingkan dan membedakan temuan dari penelitian lain. Yang kedua, menilai dan mengkritisi penelitian sebelumnya. Yang ketiga, menjadi penghubung berbagai topik bidang terkait. Dan yang terakhir, mengidentifikasi masalah utama dalam suatu bidang tertentu. Baik, selanjutnya yaitu metode dalam penelitian ini yaitu terdapat dua metode, yaitu metode kuantitatif yang digunakan untuk mensintesis hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu misalnya randomized control trials, ada cohort study, dan case control study. Pendekatan ini tuh sering disebut dengan meta-analisis, yang merupakan teknik melakukan agregasi data untuk mendapatkan kekuatan statistik dalam identifikasi hubungan sebab akibat antara faktor risiko atau perlakuan dengan suatu outcome, menurut Perry and Hammond 2002. Lalu ada juga metode kualitatif, yaitu digunakan untuk mensintesis hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan pada penelitian ini disebut dengan metasintesis, yang merupakan teknik melakukan integrasi data untuk mendapatkan teori maupun konsep baru atau tingkatan pemahaman yang lebih mendalam dan
Baik, ini adalah meta-analisis sebagai metode kuantitatif. Meta-analisis ini digunakan untuk menilai efektivitas intervensi klinis dengan melakukan kombinasi dua atau lebih hasil penelitian. Langkah-langkah melakukannya menurut Perry and Hammond itu adalah sama dengan systematic review pada umumnya. Langkah krusial berupa pemilihan studi yang berkualitas. Lalu ada garbage in and out, itu seleksi hasil penelitian yang berkualitas dan tidak bias adalah kunci validitas. Lalu, selanjutnya yaitu ada metasintesis sebagai metode kualitatif. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memformulasikan pertanyaan penelitian. Yang kedua, melakukan pencarian literatur systematic review. Yang ketiga, melakukan screening dan seleksi artikel penelitian yang cocok. Yang keempat, melakukan analisis dan sintesis temuan-temuan kualitatif. Yang kelima, memperlakukan kendali mutu. Yang keenam, menyusun laporan akhir. Nah, di dalam metasintesis ini terdapat dua pendekatan, yaitu meta-agregasi ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cara merangkum berbagai hasil penelitian, dan ada pula meta-etnografi yaitu mengembangkan teori baru dalam rangka melengkapi teori. Lalu selanjutnya yaitu tahapan systematic review. Menurut Perry and Hammond 2002 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi pertanyaan penelitian, yaitu dengan merumuskan PACOC. Dilakukan untuk melakukan perubahan dari masalah menjadi pertanyaan penelitian. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan protokol penelitian systematic review, yaitu berguna untuk memberikan penuntunan dalam melakukan systematic review. Lalu yang ketiga yaitu menetapkan lokasi database hasil penelitian sebagai wilayah pencarian. Eh, Diperlukan untuk memberikan batasan wilayah pencarian pada penelitian yang relevan. Lalu ada pula seleksi hasil penelitian yang relevan, yaitu untuk mengumpulkan hasil penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya yaitu memilih hasil-hasil penelitian yang berkualitas dengan menggunakan Prisma. Eh, ini digunakan untuk melakukan eksklusi dan inklusi penelitian berdasarkan kualitas. Lalu selanjutnya ada ekstraksi data dari individual, yaitu untuk melakukan ekstraksi data dari studi individual untuk mendapatkan temuan penting. Selanjutnya ada sintesis hasil metode meta-analisis dan atau naratif untuk melakukan sintesis hasil. Dan terakhir yaitu penyajian hasil, itu untuk menuliskan hasil penelitian dalam dokumen laporan hasil. Oke, baik. Selanjutnya adalah 5 elemen PICOC ya atau PICOC. Jadi karena tadi sudah disebutkan bahwa langkah-langkah melakukan penelitian systematic review ini yang pertama adalah memformulasikan research question ya. Jadi kita dalam memformulasikan research question itu harus dengan elemen-elemen PICOC ini gitu agar arahnya jelas dan tidak keluar dari apa yang akan kita teliti gitu. Nah, PICOC ini apa? Jadi P-nya ini population, I-nya ini intervention, C-nya ini comparison, lalu O-nya ini outcomes, dan C-nya ini konteks. Nah, ini selanjutnya adalah Prisma ya. Prisma ini merupakan preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis, yang mana ini digunakan untuk screening artikel yang termasuk ke dalam kriteria inklusi dan sesuai research question ya. Jadi di kiri ini merupakan contohnya dari Maghribi et al. Pada tahun 2022, di mana di awal itu saat mencari artikel di awal itu ada 331 artikel. Nah, namun di akhir ini dia sisa 31 artikel gitu karena ada yang exclude, ada yang tidak sesuai gitu. Nah, selanjutnya adalah penilaian kualitas dan relevansi artikel. Nah, jadi dalam menilai data ini dibutuhkan penetapan aturan ya atau standar untuk memastikan bahwa cara pengumpulan datanya ini sudah memadai dan tepat. Nah, penilaian kualitas dan relevansi ini sangat penting agar proses penarikan kesimpulan tidak berdasar pada data yang akurat atau tidak valid. Ya, atau tidak berdasarkan data yang kurang akurat atau tidak valid. Nah, terdapat beberapa pendekatan dalam menilai kualitas penelitian kuantitatif maupun kualitatif.
Nah, terdapat kriteria penilaian yang bersifat umum dan spesifik bergantung pada research question ya. Nah, penilaian kualitas dan relevansi ini dapat dilakukan dengan menerapkan tapu pas, yaitu transparansi, akurasi, purposefully, utility, propriety, accessibility, dan specificity. Yang mana ini menggunakan kriteria checklist ya. Pada Priola tahun 2016 yang diadopsi dari Pausan and Social Care Institute for Excellence pada tahun 2003. Nah, ini merupakan kriteria checklist yang tadi dari Priola pada tahun 2016 di mana ini ini terdapat poin ya. Poin skornya itu kurang dari 18 dengan rating kualitas rendah, lalu ada 19 sampai 20 dengan rating kualitas menengah dan range 21 sampai 22 yaitu rating kualitas tinggi. Yang mana eh, yang dilanjutkan ke tahap sintesis data ya karena tahap selanjutnya ada sintesis data. Jadi yang dilanjutkan itu adalah yang ratingnya ini menengah hingga tinggi. Jadi yang rendah udah exclude. Jadi udah nggak masuk lagi. Nah, ini adalah karakteristik dataset ya. Jadi dataset penelitian memiliki berbagai atribut atau karakteristik yang mendeskripsikan elemen-elemen penting yang mempengaruhi kualitas dan relevansi data dalam penelitian. Nah, kualitas tersebut ya dapat dilihat dari nilai Simago Journal Rank-nya atau SJR nih yang paling kanan di tabel. Nah, ranking jurnalnya diharuskan untuk menghindari garbage in, garbage out ya, karena tadi udah dijelaskan ya, untuk menghindari GIGO, garbage in, garbage out. Ini sumbernya dari Hadi pada tahun 2020. Nah, kelebihan dan kekurangan systematic review ini. Ya, kelebihannya yang pertama adalah mengurangi bias ya dalam penelitian. Jadi kesimpulannya itu udah komprehensif ya. Eh, nggak yang apa penelitian primer yang mana itu kesimpulannya kadang tidak apa ya kurang sesuai lah. Terus ini kesimpulannya lebih komprehensif, lalu membantu mengidentifikasi gap penelitian yang mungkin bisa diteliti lagi ke depannya, lalu membutuhkan dana yang cenderung sedikit ya, bahkan tidak sama sekali membutuhkan dana. Lalu kekurangannya membutuhkan waktu yang lama untuk hasil yang maksimal, lalu keterbatasan data yang tersedia untuk beberapa topik ya, sehingga tidak cocok untuk topik baru. Ya, jadi karena dia membutuhkan banyak banyak apa ya referensi, makanya kalau misalkan ada topik baru itu kurang cocok aja karena biasanya kan baru dikit ya referensinya. Lalu yang ketiga ada kemungkinan kesalahan mempengaruhi kesimpulan ya seperti terlewatnya studi atau penelitian yang penting. Nah, ini merupakan contoh topik skripsi mengenai systematic review ya dalam apa ilmu geologi. Ya, ini merupakan berjudul Geographic Information System and Multi-Criteria Decision Analysis for the Determination of Groundwater Recharge Potential ya. Ini merupakan systematic review dari Maghribi et al. Pada tahun 2022. Di mana di sini tuh bisa kita lihat bahwa research question-nya adalah bagaimana efektivitas penggunaan GIS dan MCDA ya dalam memetakan potensi resapan air tanah di berbagai wilayah dengan kondisi geologis dan iklim yang bervariasi selama dekade terakhir, serta bagaimana perbandingan metode pembobotan yang digunakan dalam MCDA ya, metode pembobotan AHP, MIF, FR ya, mempengaruhi hasil pemetaan tersebut. Nah, ini research question ini harus diformulasikan ya dengan elemen PI COC yang tadi. Nah, konklusinya dari research question tersebut, konklusi ini untuk menjawab research question yang tadi. Jadi metode penelitian GIS MCDA ini sudah terbukti efektif dan telah digunakan di berbagai wilayah dengan kondisi geologis dan iklim yang beragam. Nah, khususnya di daerah bebatuan keras serta iklim kering hingga semi kering. Nah, dari 31 literatur dapat bahwa metode ini sangat fleksibel dengan 33 kriteria MCDA. Dari 33 kriteria tersebut terdapat 7 kriteria yang paling sering digunakan seperti litologi, kemiringan, jenis tanah, curah hujan, LULC, kepadatan, drainase, dan lineamen. Nah, ketujuh kriteria ini terbukti sangat mempengaruhi nilai potensi resapan air dan akses datanya mudah didapat ya melalui remote sensing dan penginderaan jauh. Diketahui juga metode pembuatan MCDA yang paling sering digunakan adalah AHP dan MIF. Namun yang paling akurat tetap saja metode baru yaitu frekuensi rasio karena membutuhkan banyak data. Nah, yang kedua contohnya adalah geotourism ya. Dalam hal geotourism, geowisata, ini systematic review dari Olaf Dottir ya pada tahun 2018. Research question-nya itu adalah bagaimana efektivitas pengembangan dan manajemen geowisata di berbagai wilayah dunia dalam meningkatkan pelestarian geoheritage dan kesejahteraan komunitas lokal.
serta tren penelitian apa yang muncul terkait geowisata selama 2 dekade terakhir. Nah, ini konklusinya jawaban dari research question yang tadi. Pengembangan dan manajemen geowisata ternyata terbukti efektif ya dalam pelestarian geoheritage dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal, terutama melalui pengembangan geopark di berbagai belahan dunia. Lalu tren penelitian selama 2 dekade terakhir menunjukkan peningkatan fokus pada inventarisasi dan penilaian atau asesmen geoheritage ya, pengembangan model evaluasi geosite, serta penggunaan teknologi digital untuk promosi. Namun tantangan seperti pengelolaan dampak negatif pariwisata, keterlibatan komunitas lokal yang kurang, dan komunikasi ilmiah ya yang efektif dan wisatawan masih memerlukan perhatian lebih dalam penelitian dan praktik manajemen geowisata. Nah, ini merupakan referensi yang kami pakai ya. Ini juga. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan interpretasi dari kelompok kami, mohon maaf. Selamat malam.